Hai Musa mengejar ke bukit Tursina untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala mencintanya tiga empat kedudukan lo, karena kalau kalian turun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam pikiran orang yang bertanya ini, surga apa yang akan diberikan kepadanya, kira-kira makamnya setinggi apa. Dan ketika Nabi Musa pulang, dia datang lagi kepada Nabi Musa dan bertanya, gimana jawaban Allah kira-kira untuk saya, dapat surga apa kira-kira begitu. Lalu Nabi Musa mengatakan, ternyata Anda tidak dikenal di langit manapun, di kalangan-kalangan orang yang terkenal tidak ada nama Anda disebut. Orang yang di bawah terkenal sedikit lagi juga nggak ada nama Anda. Sampai orang-orang katalog mendung habis katalog kata baca mana Nandro disebut ke Nabi Musa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah 300 tahun tidak memberi bekas apa-apa kalau ibadah itu tidak dilandasi dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas itu akan memberi makna yang luar biasa pada perbuatan-perbuatan yang biasa. Puasa ini adalah perbuatan yang luar biasa, tapi dia bisa tidak bermakna apabila niat kita seperti ahlul ibadah tadi. Berbeda dengan cerita yang lain. Di masa Nabi Musa ada seorang penjual daging yang berbakti kepada orang tuanya. Dia memotong daging setiap hari, yang terbaik diberi dulu kepada orang tuanya. Dan dia tidak pernah merasakan bahwa itu perbuatan terbaik yang dia lakukan untuk orang tuanya. Dia hanya menjalankan kewajiban sebagai hambanya kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang ini dikenal di langit. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa juga kepo, menjadi istilahnya. Ya, pengen tahu, ya Rasulullah, ya Allah, siapa teman saya nanti di surga? Lalu diberitahu, hei Musa, temanmu di surga itu tukang potong daging di pasar Lambaru sana, kira-kira begitu. Tapi hanya Lambaru ini. Ya. Nah, lalu Nabi Musa penasaran. Ternyata ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi menjadi teman Nabi Musa. Ternyata hati ini berpengaruh besar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada perbuatan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini memang kegiatan kita di samping melatih fisik, kita harus melatih jiwa kita untuk berbuat lebih baik, lebih ikhlas, lebih segalanya dalam berpuasa ini. Karena jangan sampai apa yang kita pikir sudah 300 tahun tertumpu katib luhur puasa alhamdulillah. Auro dah tunang populannya, malam tatu populannya, bunga kacau kata populannya, kebut kata berapi katanya. Naudzubillah min dzalik. Satu saja perbuatan atau perkataan yang tergelincir dari kita, apalagi kita sengaja betul mengerjakan itu, maka nilai puasa kita insya Allah tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini amal yang sangat besar benefitnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa sesuatu yang besar benefitnya pasti butuh pengorbanan yang besar. Kata Ketua Abdul Samad, punya pengorbanan yang kecil, pahalanya dipasangin, bukan surga. Tetapi pahala ini yang diberi kepada kita dalam bulan Ramadan ini adalah diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilipat gandakan bighairi hisab, karena puasa ini adalah bagian dari kesabaran. Mari kita atur hati kita, tingkah laku kita, perasaan kita untuk terus menjadi lebih baik dari sehari ke sehari. Mudah-mudahan kita seperti diterjemahkan oleh seorang ahli tafsir, kita akan menjadi wisol pada 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar.
bersahabat karena usaha-usaha kita yang terus berkesinambungan, terus baik, dari sehari ke sehari bertambah baik, kemudian kita akan menyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendapat pengampunan 1000 bulan yang diharapkan oleh semua orang, dan itu harus kita persiapkan dari hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk sabar, untuk tidak melihat kebaikan kita sudah cukup, dan tanpa melihat kebaikan orang lain, dan tanpa melihat kekurangan yang kita buat di bulan yang suci ini. Semoga Allah terus menolong kita. Allah muwaffiq.